Cat suka memainkan gitar elektriknya dengan suara kencang. Bahkan speaker tidak bisa menahan musiknya. Dia merusak 6 speaker pagi ini. Sekarang giliran speaker kakaknya. Dia tidak suka musik semacam ini. Itu yang dikatakannya. Setiap hembusan senar gitar Cat menghancurkan Ruby dan kamarnya. Itu seperti badai. Lalu pesta pelajar, kemudian ledakan nuklir. Kamar Ruby ditutup untuk renovasi. Sekarang mereka harus tinggal bersama di kamarnya Cat. Mereka akan adakan kontes konstruksi dan juga ranjang. Mereka ingin tidur di ranjang atas. Ruby harus berbuat curang untuk dapat ranjang impiannya. Cat tidak bisa menolak pik gitar. Dan Ruby memenangkan ranjang atas. Tapi ada kejutan. Cat sangat suka ketegangan. Ruby yang baik kesakitan. Dia lebih suka bahan lembut daripada duri-duri. Dan dia takut dengan ketinggian. Rasa lapar adalah ujian lain bagi mereka. Terima kasih untuk antarannya, dasar pemalas. Mereka punya selera yang berbeda dalam makanan. Gadis galak dan gadis manis tidak pernah makan siang bersama. Ruby memakan donat pink, Cat memakan kue brownies. Mereka juga bersaing di sini. Mereka berdebat makanan siapa yang lebih baik, jelly warna-warni atau coklat Cat. Pekerja membawa kotak berisi barang lama mereka. Mereka harus pilih yang harus dibuang dan yang akan disimpan. Gelombang nostalgia menerjang. Baiklah, ini dia. Suatu hari, mereka hidup damai. Saatnya melupakan masa lalu dan maju ke depan. Dan sebaiknya mereka membuat ayunan. Itu ide yang bagus. Gambar dan perhitungannya sudah siap. Mereka hanya butuh bahan-bahannya, membuat ayunan, mengecatnya, dan mendekorasi. Tapi lakukan secara berurutan. Ibu sedang menjemur cucian di halaman dan tidak tahu kalau Cat meminjam talinya. Pakaiannya takut pada ibu yang disiplin, jadi mereka tidak jatuh. Dia dapat talinya dan persaingan hampir setengah jalan. Cat tidak suka karena kakaknya punya opini sendiri pada apapun. Dia sudah lakukan semua dan Ruby memotong talinya. Cat akan mengikuti kontes gitar hayal dalam 1 bulan. Dan dia merusak kursinya. Dia harus perbaiki sebelum ibu mengetahui. Petugas konstruksi punya banyak peralatan dan dia bisa pinjam. Ini mendesak. Pekerja ini memang aneh. Mungkin dia seorang putri dari lakon amatir. Penjepit kertas memang tidak bisa diandalkan, tapi kursinya terlihat baik-baik saja dan itu yang paling penting. Kerja bagus, Cat, tapi ada sesuatu yang tidak beres. Tidak apa-apa, jangan panik. Kau harus manfaatkan situasi untuk keuntungan. Perhatian Cat teralihkan dan duri-duri untuk ranjangnya. Tapi sekarang bagaimana caranya dia naik? Dia akan pikirkan nanti. Sekarang dia sangat senang. Menembaki duri-duri ke kiri dan kanan. Dia tidak bisa selamatkan kursi, tapi ranjang bisa bertahan lama. Banyak orang mengira Ruby tidak pernah berpikir panjang, tapi dia hanya emosional. Contohnya, dia hanya takut adiknya mengetahui kalau dia menumpahkan kopi di ranjang. Dia harus mencucinya. Ups, kenapa Cat membawa selimut Ruby? Oh, baiklah, dia tidak bisa mencuci warna hitam dan pink bersama. Mereka hanya bisa menunggu mesinnya berhenti. Mengejutkan, itu warna kesukaan Ruby. Kain warna pinknya banyak sekali, dan ini adalah berkah. Sangat halus dan lembut. Tidak seperti adiknya, dia sudah menyadari kehilangannya. Mereka merasa bosan. Apa kesamaan mereka? Pertengkaran dan kontes. Cat suka menonton Trum Trik. Ruby juga, tapi gunakan tablet. Adik galaknya hanya ingin menontonnya pakai ponsel. Ya, ini dia. Ruby suka membaca komentar dan bunganya. Sudah seminggu dia tidak menyiramnya. Bunga itu sudah menulis surat untuk bunuh diri. Pemiliknya harus bertanggung jawab. Bunganya sangat kering, bahkan air tidak bisa menghidupkannya. Ruby sudah putus asa saat dia mendapatkan ide yang sangat brilian. Bagaimana dengan protein darurat? Seperti itulah berat badan Bill naik 30 kilo. Dia punya otot yang kekar dan janggut, padahal masih 11 tahun. Bunganya suka pola makan ini. Tapi sekarang Ruby tidak yakin apa dia butuh tanaman ini. Ini kamar, bukannya hutan. Dia harus memangkas sedikit ujungnya. Sekarang tanamannya punya potongan bob. Dan Ruby mempunyai banyak kayu.
Dia gunakan untuk membuat dudukan empuk untuk calon ayunannya. Dia senang seperti anak kucing. Hari ini Kate bersih-bersih meskipun horoskopnya bilang untuk tidak melakukan. Ini pengaruh Merkurius konyol. Mungkin membaca bisa menenangkannya. Sudah cukup, kesabaran sudah habis sekarang. Semesta sudah menantangnya dan tantangannya itu diterima. Kursi ini tidak akan membuat Kate jatuh lagi dan dia akan menggunakan bantalannya untuk bermain tenis dan dudukan ayunannya. Dia hanya perlu menghiasnya. Dia hampir menyelesaikan proyek ayunannya itu. Ruby tidak punya waktu istirahat. Adiknya melakukan sesuatu. Dia menyalakan kembang api, melolong menghadap bulan, dan sekarang dia bermain drum. Sebenarnya dia lakukan dengan baik, tapi Ruby bisa gila jika dia memainkannya lagi. Dia harus membuat diam adiknya yang berisik itu. Untung dia sudah mempelajari memetik apel dari pohon dengan bumerang. Perhatian Kate teralihkan dari drum pada lampu kerajinan. Bahkan lampu di ranjang harus redup. Dia ingat belum selesaikan lagu. Hei, Ruby, dengarkan ini. Kakak manisnya punya hari yang berat. Dia ingin berjalan-jalan, tapi cuaca tidak mendukung. Gadis polos berambut pirang ingin mengubah cuacanya. Bagaimana menurut kalian? Apa yang digunakannya? Itu penyedot debu. Iya, kalian tidak salah dengar. Dia menyedot awan dari langit dengan kekuatan maksimal. Awan tidak akan mengganggu dan matahari akan menerangi hidupmu. Ruby belum selesai. Dia butuh lampu gantung untuk ranjangnya. Awan ini cocok untuk lampu. Dan apa ini? Ini adalah Kate. Dia sudah selesaikan kerangka ayunannya. Oh, ayunan itu menyukai jaket kulitnya. Kalau begitu, berikan saja. Pacarnya akan memberikannya lagi padanya. Ups, kemana jaket kulitnya? Jaket itu tidak cukup. Bagaimana jika dia mengecat ayunan dengan cat kuku? Kalian akan bilang kalau itu gila. Dan Kate akan bilang, ini ide yang keren. Jika pakai senjata, lebih menyenangkan. Seperti di game komputer, dia sudah melewati level ini. Ruby tertinggal di belakang adiknya. Dia harus menghias rangkanya sekarang. Dan tentu saja, dia butuh pita-pita manis. Di mana menempelkannya? Tapi ini tidak cukup. Dia butuh pita lagi, seperti ini. Sekarang Ruby sudah mengejar adiknya dan dia bangga pada dirinya. Kate tidak suka kalau ada orang yang menghambatnya. Dia tahu kakaknya takut ketinggian dan cepat bosan pada ayunan. Satu hari dia akan bilang pada dokternya. Balas dendam memberikan inspirasi untuk menulis lagu. Dia sudah menuliskan liriknya dan kata-katanya penuh amarah. Itu proses yang kreatif. Kate menuangkan sisi gelapnya ke dalam puisi. Lagu ini akan terkenal. Dia akan dapat penghargaan dan namanya dalam daftar tokoh rock and roll. Kemudian dia dapat penghargaan Nobel. Dan itu membuatnya tersadar. Apa? Iya, memang aneh karena itu hanya mimpinya. Kate menulis di atas semua kertas dan kakaknya. Dia hanya terbawa suasana. Ruby punya lemari besar berisi pakaian warna-warni. Ini adalah mimpi buruk Kate. Dia memilih gaya yang lain, berbanyak warna hitam dan sedikit pilihan. Gantungannya terlalu besar untuk dua pakaian. Kate ingin membuatnya lebih kecil untuk membuat ruang lebih. Dia selesaikan masalah dengan tangan terampil dan juga gergaji. Sekarang dia bisa bilang lemarinya penuh pakaian. Seorang pria memberikan kalung pada Ruby. Kate sangat iri melihatnya dan dia diejek oleh kakaknya. Dia mengunggah foto ke Instagram untuk pamer dan tidak mengherankan kalau banyak yang suka. Kate terkejut melihatnya. Dia benci kalau kakaknya berhasil. Dia juga bisa melakukannya. Tetangga mereka tidak pernah melepaskan rantai anjing. Baiklah, sudah tidak lagi. Banyak yang menyukai foto Kate dan memujinya dalam komentar. Dia tidak akan berhenti. Banyak rantai, banyak suka. Tapi dia hanya punya satu leher. Sebaiknya dia jaga itu. Itu berlebihan. Mungkin dia bisa temukan kegunaan lain rantai ini. Tentu saja bisa. Rantai ini kan bisa digunakan untuk mendekorasi ranjangnya. Semuanya akan mengira ada hewan buas yang tidur di situ. Bagaimana menurutmu Instagram? Kiriman bunga. Ada yang punya penggemar rahasia. Ruby suka. Dia harus mengunggahnya sekarang.
Penting sekali untuk mengambil foto cantik. Dia butuh latar belakang membosankan agar bunganya menonjol. Ini latar yang bagus, tapi membosankan. Ruby akan jalan-jalan, melihat pilihan lain dan kembali. Ide brilian tiba-tiba datang, dan itu kadang terdengar gila. Dia mengubah selimut itu menjadi tirai yang berkantong. Dia akan taruh bunga di masing-masing kantong. Manis sekali kan? Dia seperti putri Disney. Ayunannya sudah siap. Mereka harus membuat video TikTok. Dan tentunya foto untuk diingat. Mereka tidak bertengkar selama 5 menit dan itu rekor terbaru sejak dilahirkan. Kenapa Cat merobek fotonya? Sekarang mereka bertengkar lagi. Apa? Cat menyambungkan foto itu agar kembali utuh. Apa yang terjadi pada Cat? Apakah dia berubah menjadi gadis biasa? Itu saudarinya yang satu lagi, Ruby. Ini sangat gawat. Ayo panggil kakak untuk bantuan. Betty sangat keren. Dia penyanyi utama dalam band rock. Tunjukkan siapa bosnya pada pecundang ini. Mana yang lebih baik, pirang atau rambut merah? Ayo cari tahu. Sky sangat suka memandangi pantulannya sendiri. Kamarnya harus memiliki cermin. Cerminnya selalu ada di dekatnya. Ditambah lagi, Ruby bertindak sebagai pengingat. Dia sangat kacau. Tapi sebenarnya tumpahannya membantu Sky. Sekarang cerminnya terlihat lebih baik. Ruby selalu merawat adiknya, Sky. Bagaimana kalau minum kopi? Oh tidak, susunya habis. Tapi ada bekas susu di wajahnya. Cat mengacaukan pagi saudarinya yang pirang. Saudarinya yang pirang tidak bisa membedakan garam dan gula, iya kan? Cat bahkan tidak bisa membaca. Sekarang Ruby jadi bingung. Bisakah kalian memberi komentar dan memberitahu yang mana gula? Dia benar-benar butuh bantuan. Betty sangat suka bermain gitar, tapi ada yang menutupinya dengan riasan. Ini pasti ulah saudariku yang pirang. Mereka tidak menghormati rock and roll. Gitar ini adalah sahabatnya Betty. Ayolah Betty, mainkan gitarnya sampai telinga mereka terluka. Oh, dia membuat rak. Sekarang dia punya tempat untuk meletakkan tengkorak mantannya. Sebenarnya ini hanya plastik, tapi dia suka menakuti orang. Gadis pirang masih bekerja keras menghiasi kamar mereka. Terlalu banyak warna hitam dan oranye. Ayo bekerja sama. Sky pikir Ruby akan melakukan semua untuknya sementara dia mengacaukan. Mereka tidak bisa mengalahkan gadis berambut merah. Sekarang mereka akan tidur di atas awan seperti bidadari. Oh, ada kanopi merah muda. Bagus sekali. Si pirang punya hal yang harus dilakukan, tapi itu rahasia. Rambut mereka bukan keriting alami. Mereka merias setiap hari. Ruby sengaja menyalakan kipas angin hingga maksimal. Atau tidak disengaja, riasan milik Sky menempel pada gadis berambut merah. Ini sangat gawat. Kejahilan yang cerdas untuk rambut pirang. Ayo singkirkan kekacauan ini dan menyerang kembali. Kita harus tunjukkan siapa bosnya. Cat dan Betty seorang profesional. Jangan khawatir, mereka akan menciptakan sesuatu yang menakjubkan. Wow, gunung berapi. Kelihatannya keren, tapi ada kekurangannya. Lava yang panas. Kau harus menyediakan alat pemadam kebakaran setiap saat. Tapi Trum Trik peduli dengan keselamatan dari kebakaran. Sekarang gunung berapi penuh dengan lampu neon. Sementara itu, saudari berambut pirang memesan pom-pom. Mereka menggunakan sebagai dekorasi. Ini menggemaskan. Semakin terasa panas. Apa gadis berambut merah menyebabkan kebakaran lagi? Memasang AC bisa membantu. Itu lebih baik. Tapi sekarang gadis berambut merah kedinginan. Mereka suka panas. Maka Betty membuat obor. Itu cukup menghangatkan separuh kamar mereka. Usaha bagus dari rambut merah. Gadis pirang pun menyukainya. Mereka bisa memanggang marshmallow di sini. Si rambut merah sudah membuat kentang goreng. Tambahkan saus pedas dan nikmatilah. Mereka seperti hewan. Gadis pirang tidak bisa menerimanya. Mereka harus mengajari tata krama itu.
Aku tidak yakin mereka bisa diajari. Lihat, mereka itu monster. Mereka pakai peralatan makan sebagai senjata. Bagaimana dengan ketapel sendok? Sekarang gadis pirang ditutupi sampah. Mereka terus mendekorasi kamar mereka dan mengkhawatirkan diri sendiri. Sayap bidadari dan satu sayap lagi. Ini sangat indah. Jangan bilang pada saudari yang lain. Mereka itu tidak sopan. Cat dan Betty mempunyai meriam bola pingpong. Itu pasti sakit. Syukurlah Cat tidak pandai melempar. Pandangan matanya tidak bagus, tapi menolak pakai kacamata. Mereka akan merapikan kamarnya. Sampah ini adalah ulah dari teman mereka. Tapi dari mana bulu ini berasal? Gadis rambut merah tidak suka bersih. Tapi mereka berdua suka berbuat jahil. Semua usaha keras itu sia-sia. Usaha bersih-bersihnya jadi sia-sia. Ini tidak akan berakhir dengan baik. Ruby menemukan lampu untuk dipasang di dinding gelap. Sekarang jadi seterang senyum saudari pirangnya. Gadis pirang suka menghabiskan banyak uang untuk berbelanja. Sky punya kamera ajaib. Ayo coba pakai. Tentu saja memotret mereka. Kalau berbahaya bagaimana? Wow, mereka kemana? Apa kameranya memasukkan orang ke dalam foto? Itu sangat berbahaya. Sebaiknya berhati-hati. Oh tidak, Sky memasukkan Ruby ke dalam foto. Bagaimana mengeluarkan itu? Mungkin dia bisa sendirian di sini dan semua menjadi miliknya. Dia akan kembali kalau kalian menyukai video ini. Maukah kalian membantunya? Cat suka membersihkan debu sambil mendengarkan musik metal. Dia ingin jadi bintang rock seperti Betty. Mungkin dia akan dapat banyak suka di TikTok-nya. Cat tidak akan mendapatkannya. Mau coba tinggal dalam penyedot debu? Sky khawatir pada Ruby. Dia baik-baik saja. Kita harus keluarkan dari sana. Tapi Cat belum selesai bersih-bersih. Kalian akan bersenang-senang bersama. Jangan mencoba memerasku lagi ya. Sekarang Cat punya penonton untuk konsernya. Tidak lama Cat tertidur, saudari pirangnya langsung bangun. Mereka takut pada Cat. Mereka juga harus membalas dendam. Menempelkan rambutnya ke dinding, itu terlalu berlebihan setelah semua yang terjadi. Jangan berlebihan, tapi tidak berjalan sesuai rencana. Rambutnya tercabut bersama dengan dindingnya. Gadis pirang alergi pada debu. Sekarang mereka memata-matai. Mereka mengawasi harta karunnya Cat. Itu tindakan yang berani. Kakaknya memutuskan untuk memulai lebih dulu. Tapi Ruby tidak cukup kuat menjatuhkannya. Sekarang Sky akan membuat tubuhnya menjadi seberat mungkin. Lompatan menjatuhkan barang-barang. Mulai! Tapi Cat punya refleks yang sangat cepat, jadi semuanya aman. Kecuali dirinya. Kegagalan yang epik. Sekarang Betty mau mandi. Oh, akhirnya. Dia membuat bau seluruh kamar. Ruby memberi pelajaran dengan membantunya memperbaiki perilakunya. Ini sampo rambut pirang. Ini usaha terakhirnya. Dan sebenarnya, dia cocok berambut pirang. Sekarang Betty berambut pirang. Jadi masuk tim Sky dan Ruby. Bagaimana dengan Cat? Dia juga terbiasa dengan penampilan barunya. Oh, adikku. Dia dengan sengaja berganti penampilan. Hanya musik rock yang bisa mengubah Betty kembali menjadi dirinya. Dia bermain sekeras yang dia bisa. Dan itu berhasil. Sekarang kita punya 2 Betty. Mana yang lebih kalian sukai? Beri komentar di bawah. Gadis rambut merah pikir suara digital tidak akan sebagus analog. Gadis pirang tidak bisa memahaminya. Mereka lebih memilih mendengar Katy Perry dengan headphone. Sementara itu, gadis rambut merah mendengarkan Black Sabbath. Musiknya dapat perhatian dari orang tua mereka. Mereka terkejut melihat kondisi kamarnya sekarang. Ini kejutan yang sangat besar. Ayah pikir si
Pirang punya kamar yang lebih baik. Ibu merasa sangat kecewa. Dia pikir Cat dan Betty menghias dengan baik. Mereka tidak akan pernah akur. Teman-teman, bisakah membantu kami? Beri komentar dan pilihlah kamar yang terbaik. Terima kasih. Hari bersih-bersih para gadis kaya terlihat tidak biasa. Caroline suka meninggalkan uangnya bertebaran. Kecantikannya yang sempurna mengganggu konsentrasi. Penyedot debunya tersumbat kekayaannya. Uangnya terlalu banyak, tapi tidak cukup untuk dibagikan. Teman-teman sekamarnya, Sky dan Emma, berusaha agar mendapatkan uang. Helen membantu Caroline menghadapi teman-temannya yang bongkek. Mereka berburu uang seperti hyena. Hari ini mereka beruntung. Pemasukan gadis-gadis kaya yang belum diumumkan keluar dari penyedot debu. Mereka selalu menjahili gadis bokeh. Tapi mereka semua tetap harus tinggal dalam satu kamar. Emma sedang melihat-lihat dan menemukan sesuatu untuk mendekorasi kamar. Dan dia menemukan gambar untuk keranjang susun. Dan temannya sudah mengambil detail calon tempatnya untuk tidur. Emma membaca petunjuknya dengan seksama. Sky tidak membutuhkannya. Rumahnya di sungai Mississippi selalu saja terbawa arus. Emma tidak berhenti membaca. Tipikal kutu buku. Akan lebih baik mengukurnya 7 kali dan memotongnya 1 kali. Kenapa tidak gunakan rumus ini untuk memotong poni? Ternyata Sky sudah lakukan semuanya sendiri. Emma ingin memberikan kata-kata terakhir. Keajaiban digunakan untuk membuat ranjang. Keajaiban dari kekayaan. Kartu emas menerangi sampai ke atas. Helen tidak paham dengan rencananya. Dia tidak perlu paham. Dia harus terkejut dan bilang betapa kerennya Caroline. Helen merasa sangat puas dan ingin lakukan bagiannya. Mereka tidak harus gunakan kartunya. Bekerja dengan tanganmu untuk sementara juga menyenangkan. Kanopi emas untuk keranjangnya. Dia bisa buang sisa bahannya ke tempat sampah. Itulah cara mereka menyebut gadis-gadis bokeh. Sesuatu terjatuh mengenai kepala Emma. Dia seperti Newton dan Apple-nya. Karena kepalanya benjol, dia tidak bisa menata rambutnya. Sky mencegahnya tepat waktu. Dia menyukai sampah. Mungkin saja ada roti lapis. Menggali sampah seperti mencari harta karun. Dia membuat kanopi versi bokeh dari tongkat dan perban. Sampah, improvisasi, dan antusiasme membuat ranjang mereka terasa nyaman. Emma ingin memberikan kata terakhir seperti biasa, tapi langit-langit sampahnya cukup cantik. Gadis-gadis kaya bersenang-senang dengan cara mereka. Mereka memesan puzzle emas. Sky yang bokeh memata-matai mereka. Bermain mata-mata memang seru. Mereka bisa sedikit mengganggu musuh. Balas dendam adalah makanan lezat disajikan dingin. Jangan lepaskan puzzle-nya. Tidak mudah menahan tekanan semacam itu. Kalian suka angin topan Emma? Mereka biasanya tidak menamai seperti itu. Caroline berpegangan pada ranjang bagaikan kapten tim football. Para gadis bokeh suka seperti itu. Caroline harus menata rambutnya lagi. Tapi lihat puzzle-nya. Menempel di langit-langit dengan cantik. Satu masalah berkurang. Para gadis bokeh ingin mengacaukan segalanya, tapi membuatnya lebih baik. Gadis-gadis kaya memerhatikan kecantikan mereka. Kuku patah atau jerawat adalah bencana besar untuk mereka. Stop. Mereka butuh kecantikan gawat darurat. Emma memata-matai mereka melalui kacamatanya. Dia ingin cantik seperti teman-temannya. Helen tidak pernah tahu kalau Caroline punya 3 tangan. Kejahilan manis seorang bokeh berhasil. Cat kukunya sangat mahal dan dia tidak mau sia-siakan. Tulis di komentar tangan manakah yang bukan milik Caroline. Terima kasih. Bagian mewah dari kamar punya tanaman sungguhan. Bunganya akan segera mekar dan kamarnya akan dipenuhi aroma yang harum. Tapi para gadis bokeh punya ide sendiri untuk tanaman ini. Mencuri memang tidak baik, tapi Sky tidak pernah dengar. Dia butuh daun cantik untuk menghiasi ranjang. Di saat bersamaan, Helen yang malang menangisi kehilangannya. Caroline tidak curiga kalau para gadis bokeh pelakunya. Investigasi akan mengungkapkannya. Dia merasa kalau pot bunga ada di sana. Caroline terlalu banyak nonton film detektif. Dia pasti akan menemukannya. Tidak ada di balkon.
Bahkan di bawah bantal juga tidak. Dia tidak bisa menemukannya di situ. Para gadis bokeh melakukan tindakan berani untuk menerima uang kebagian mereka. IKEA punya produk baru. Produk itu cermin jiwa. Para gadis kaya ingin memilikinya. Mereka butuh cermin itu untuk kamar mereka. Bayangannya menakuti Helen untuk beberapa alasan. Memperlihatkan kalau dia bokeh. Dia harus memulihkan dirinya. Seharusnya tidak sulit, tapi Caroline melihat bayangannya. Sepertinya cermin ini tidak cocok untuk interior kamarnya. Sky bekerja keras mendekorasi kamarnya. Teman sekamarnya asik melihat TikTok dan bersantai. Sky minta bantuan dengan papan pesan kupu-kupu. Tapi Emma selalu melupakan permintaan Sky. Karena itu, dia meninggalkan pengingat tepat di dahi temannya. Ide yang buruk, dia jarang melihat cermin. Sky harus menunggu lama jawaban darinya. Sikapnya membuat Sky kesal. Berapa banyak pengingat yang dibutuhkan Emma untuk membantu? Sepertinya cukup. Emma mulai bekerja. Untuk membuat kupu-kupu, dia harus buat kepompong dulu. Papan pesannya sudah siap. Belanja daring memang sangat mudah. Tidak perlu pergi ke mall. Kau bisa beli semuanya hanya dari rumah. Caroline ingin mencari sesuatu yang trendy untuk temannya. Dia tahu semua tren gaya busana. Para bintang Hollywood meminta opininya untuk penghargaan Oscar. Mudah menemukan sesuatu untuk menonjolkan kekuatan Helen. Lihat, dia memukau. Bagaimana dengan pakaian lainnya? Para gadis kaya punya lemari keren untuk menyimpannya. Ups, semua ini sudah rusak. Sky memang gila bersih-bersih dan teman sekamarnya tidak seperti dirinya. Emma mengira sampah akan menghilang dengan sendirinya. Dia tidak melihat bagaimana Sky merangkak dari pagi sampai malam untuk bersih-bersih. Dan dia dimanfaatkan. Sky tidak hanya bisa melihat sampah dan memberikan kesempatan hidup. Warnai tabung tisu dengan cat dan ubah jadi kursi nyaman. Agar temannya yang tidak peduli bisa bersantai. Keberaniannya itu tidak mengenal batas. Situs ini punya sepatu keluaran baru terbaik di dunia. Ini adalah mimpi Helen. Itu bukan ukurannya, tapi dia bersedia memotong jari kakinya agar tidak dibeli oleh Caroline. Jadi siapa yang akan dapat sepatu itu? Caroline ingin berbuat curang. Dia tahu kalau Helen menyukai burger. Dan dia dapat sepatunya. Kesadaran menang dan dia siap berbagi dengan temannya. Satu sepatu untuk masing-masing. Itu tidak pas. Caroline punya ide yang gila. Bagaimana kalau dicoba? Raksasa Jepang Yoshishiro Akiyama akan membuat ukuran sepatunya membesar. Dia menggunakan kekuatannya, tapi mereka menjadi lebih suka. Mereka bisa muat dalam sepatu ini. Mereka berdua. Siapa yang mendudukinya? Helen atau Caroline? Dan perlombaannya dimulai. Para gadis bokeh bermain twister. Pinggang Emma sakit. Sky bermain untuk 2 orang. Dia tidak bisa lakukan, hanya punya sepasang tangan dan kaki. Mereka langsung merasa lelah. Malam cepat datang saat musim gugur. Emma lebih menyukai siang hari yang cerah. Dia punya ide. Bagaimana kalau buat lampu gantung dari lingkaran? Lampu gantung itu menerangi kamar gadis-gadis bokeh. Caroline harus merapikan riasan. Dia punya meja rias khusus dengan penata riasnya. Itu rahasia kecantikannya. Helen terkesan dan ingin mencobanya. Tapi sistem di-setel untuk wajah Caroline. Untuk alasan keamanan, itu yang dilakukan pada wajah lain. Helen harusnya tidak menyentuh teknologi itu. Dia tidak akan pergi ke pesta hari ini. Tebak pekerjaan siapa ini? Banyak sekali tugas di kampus sampai rasanya tidak akan pernah selesai. Sky sampai ketiduran saat membaca buku. Dia beresiko dikeluarkan. Emma ingin membantu temannya. Tidak, dia tidak akan kerjakan PR-nya, tapi bisa membuat mesin kopi dari karton. Sedikit kopi memang bisa untuk membuat terjaga. Aroma biji kopinya sangat harum. Kelihatannya baterainya sudah terisi. Tiba-tiba dia ingin membersihkan kamar. Sebaiknya dia jangan minum kopi terlalu banyak. Energinya akan habis dan bahkan ciuman tidak bisa membangunkan putri tidur.
Helen ingin agar level ranjang mereka mencapai bintang 2. Menurut Caroline, mereka pantas dapat yang lebih baik. Stiker bintang tidak cukup untuknya. Dia mau bintang sungguhan. Artinya, dia akan dapat apapun yang terjadi. Dia punya penyedot debu yang terkuat di bumi. Dia hanya perlu pindahkan dari langit yang membosankan ke ranjang mereka. Tidak masalah. Konstruksi ranjang ini sekarang sudah selesai.